Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryadi Buana Harta Putra dari Prodi Sistem Informasi A tahun 2020 dengan NIM 20290 310053. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah data mining tentang analisis data penjualan e-commerce. Berikut adalah beberapa segmentasi yang diperlukan untuk menganalisis data e-commerce. Yang pertama ada eksplorasi data. Eksplorasi data adalah proses menggali, memahami, dan menganalisis data untuk menemukan pola, tren, dan insight yang berguna. Kemudian adapun teknik atau alat yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan dan meringkas data secara numerik, dan dalam eksplorasi data kita dapat menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi ukuran pusat, variabilitas, dan distribusi data. Kemudian ada visualisasi data. Visualisasi data adalah cara yang efektif untuk memahami dan menyajikan data secara visual. Dengan menggunakan grafik dan plot, kita dapat menemukan pola atau anomali dalam data dengan lebih mudah. Yang ketiga ada cara clustering. Clustering sendiri adalah teknik untuk mengelompokkan data yang memiliki kesamaan berdasarkan fitur tertentu. Ini membantu kita mengidentifikasi kelompok data yang serupa tanpa informasi sebelumnya. Kemudian ada regresi. Regresi adalah teknik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Ini digunakan untuk memprediksi nilai yang tidak diketahui berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Kemudian yang terakhir ada algoritma machine learning. Machine learning ialah pendekatan untuk mengajarkan komputer belajar dari data dan mengambil keputusan atau melakukan prediksi. Ada banyak algoritma machine learning yang dapat kita gunakan, seperti decision trees, random forest, atau linear regression. Dan untuk step yang selanjutnya adalah pola pembelian. Pola pembelian ini penting untuk dikenali, dianalisis, dan diukur, karena membantu bisnis lebih memahami dan berpotensi memperluas target audiensinya. Pola pembelian juga sejalan dengan perjalanan pelanggan. Meskipun pola tersebut lebih berhubungan dengan psikologi dan motivasi di balik setiap tahap pola, pembelian mengacu pada alasan dan cara di balik keputusan pembelian konsumen itu. Itu adalah kebiasaan dan rutinitas yang dibangun konsumen melalui produk dan layanan yang mereka beli. Pola pembelian ditentukan oleh frekuensi, waktu, kuantitas, dan lain-lain. Pembelian tersebut memiliki pola-pola yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti yang pertama ada tempat tinggal seseorang, yang kedua di mana mereka bekerja, yang ketiga beberapa banyak uang yang mereka hasilkan, dan apa yang mereka sukai, kemudian ada apa yang direkomendasikan teman dan keluarga mereka, kemudian ada apa tujuan dan motivasi mereka, kemudian ada harga produk atau layanan yang mereka minati, atau penjualan atau diskon aktif apapun, kemudian ada produk apapun yang ditampilkan, kemudian ada kebutuhan akan produk atau jasa, dan yang terakhir adalah festival atau hari raya dan perayaan. Berikut adalah faktor-faktor yang paling sering mempengaruhi pola pembelian, yaitu adalah kampanye pemasaran. Kampanye pemasaran sangat mempengaruhi pola pembelian jika dilakukan dengan benar dan teratur. Dengan pesan pemasaran yang tepat, mereka bahkan dapat membujuk konsumen untuk mengganti merek atau memilih alternatif yang mahal. Kampanye pemasaran seperti pada iklan Facebook untuk e-commerce dapat digunakan sebagai produk atau layanan yang perlu dibeli secara teratur tapi tidak selalu menjadi perhatian pelanggan. Kemudian ada faktor kondisi ekonomi. Khusus untuk produk mahal, kondisi ekonomi memainkan peran besar. Lingkungan ekonomi yang positif diketahui membuat konsumen lebih percaya diri dan bersedia untuk melakukan pembelian terlepas dari kewajiban keuangan mereka. Proses pola pembelian lebih lama untuk pembelian yang mahal dan dapat dipengaruhi oleh lebih banyak faktor pribadi pada saat yang bersamaan.
Kemudian ada faktor preferensi pribadi. Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi. Suka tidak suka, prioritas, moral, dan nilai. Dalam industri seperti mode atau makanan, opini pribadi sangat berpengaruh. Tentu saja iklan dapat mempengaruhi perilaku. Namun pada akhirnya, pilihan konsumen dipengaruhi oleh preferensi mereka. Kemudian ada pengaruh kelompok. Tekanan teman sebaya juga mempengaruhi perilaku konsumen. Apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh anggota keluarga, teman, kerabat, tetangga, bahkan orang yang baru kenal dapat memainkan peran penting dalam keputusan pada pola pembelian. Kemudian ada poin daya beli. Daya beli memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku pola pembelian. Segmentasi konsumen berdasarkan kapasitas pembelian akan membantu pemasar menentukan konsumen yang memenuhi syarat dan mencapai hasil yang lebih baik. Seperti pada analisis yang dilakukan oleh kelompok 6, data yang kami sajikan pada analisis ini terdapat dua kategori penjualan, yaitu benda elektronik dan juga kebutuhan fashion. Pada penjualan tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa kategori fashion banyak diminati oleh konsumen dibandingkan dengan kategori benda elektronik. Dengan ratio antara fashion dengan elektronik adalah 20:7. Gambar yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa peminat terbanyak penjualan tahun 2021 adalah dari fashion dengan total pembelian yaitu 20 item, sedangkan barang elektronik dengan jumlah 7 item. Kemudian ada segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan adalah proses membagi pasar atau basis pelanggan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Tujuan dari segmentasi pelanggan adalah untuk memahami lebih baik preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan sehingga perusahaan dapat merancang dan memilih strategi pemasaran yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan setiap segmen pelanggan dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses segmentasi pelanggan melibatkan. Yang pertama ada identifikasi variabel segmentasi, yaitu variabel tertentu digunakan untuk membagi pelanggan menjadi kelompok. Ini bisa berupa demografi dalam arti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Kemudian ada geografi, lokasi geografis, psikografis, gaya hidup, nilai-nilai, atau perilaku kebiasaan. Dalam arti kebiasaan pembelian, kesetiaan merek. Kemudian ada kumpulan data. Kumpulan data pelanggan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin muncul. Ini dapat melibatkan survei pelanggan dan data transaksi, kemudian informasi lainnya yang relevan. Kemudian ada analisis data. Data pelanggan dianalisis untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang jelas dengan karakteristik serupa. Teknik analisis statistik sering digunakan untuk mengenali tren atau pola yang signifikan. Kemudian ada pembuatan segmen pelanggan. Berdasarkan hasil analisis kelompok-kelompok pelanggan yang homogen dibuat. Setiap segmen ini seharusnya memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari segmen lainnya. Kemudian ada penyusunan strategi pemasaran. Setelah segmen pelanggan diidentifikasi, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang disesuaikan dengan setiap segmen. Ini dapat mencakup penyesuaian produk atau layanan, strategi harga yang berbeda, atau pesan pemasaran yang disesuaikan. Keuntungan dari segmentasi pelanggan adalah pemahaman yang lebih baik. Perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih relevan. Efisiensi pemasaran dengan fokus pada kelompok-kelompok pelanggan tertentu, perusahaan dapat menghemat sumber daya pemasaran dengan mengarahkannya secara terlebih efektif ke segmen yang paling berpotensi. Kemudian peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap segmen, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Daya saing yang lebih baik. Dengan menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Kemudian segmentasi pelanggan adalah alat strategis yang membantu perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara lebih efektif dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Kemudian ada rekomendasi strategi yang bisa digunakan berdasarkan eksplorasi awal dataset. All-in e-commerce data 1. Meningkatkan manajemen inventaris. Poin
meningkatkannya ialah analisis tren permintaan untuk menghilangkan kelebihan inventaris, kelola dan hindari kehabisan stok. Kemudian menerapkan metode pengelolaan inventaris yang lebih adaptif. Kemudian peringatan inventaris minimum atau maksimum. Yang kedua ada optimasi produk. Identifikasi produk atau kategori dengan penjualan tinggi. Kemudian ada fokus pada kegiatan promosi produk seperti penawaran khusus dan diskon. Kemudian poin 3 ada diversifikasi metode pembayaran. Melihat metode pembayaran mana yang paling sering digunakan pelanggan kita. Dan kemudian ada perluas opsi pembayaran untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan membantu bisnis kita berkembang. Kemudian poin 4 personalisasi pengalaman pelanggan, yaitu gunakan data penjualan untuk memahami preferensi pelanggan. Kemudian menerapkan strategi personalisasi, contohnya seperti rekomendasi produk yang disesuaikan atau penawaran khusus berdasarkan riwayat pembelian kita. Yang kelima ada poin pengembangan pasar baru. Identifikasi wilayah atau kota yang berpotensi pertumbuhan penjualan. Kemudian merencanakan ekspansi ke pasar baru dengan memahami kebutuhan dan preferensi setempat atau lokal. Kemudian poin 6 ada menilai efektivitas kampanye pemasaran kita. Tinjauan kinerja kampanye pemasaran kita sebelumnya. Kemudian sesuaikan strategi pemasaran kita untuk memenuhi dan mendukung sasaran penjualan kita dengan lebih baik. Kemudian poin yang ketujuh, pertimbangkan layanan pengiriman cepat. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menerapkan layanan pengiriman cepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian meninjau kinerja penyedia logistik dan mengevaluasi opsi pengiriman yang lebih efisien. Yang poin 8, analisis pemasukan pelanggan. Tinjau masukan pelanggan tentang pengalaman berbelanja mereka. Tanggapi umpan balik dengan cepat dan gunakan informasi tersebut untuk meningkatkan diri. Kemudian poin ke-9, penawaran bundle produk. Pertimbangkan opsi bundle produk yang dapat meningkatkan nilai transaksi. Gabungkan produk yang sering dibeli menjadi penawaran menarik. Kemudian yang ke-10, mempromosikan program loyalitas. Menerapkan atau memperbarui program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, menawarkan insentif dan keuntungan tambahan kepada pembeli yang sering berbelanja. Masing-masing rekomendasi di atas sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan pelanggan e-commerce all-in. Memantau dan mengelola catatan penjualan secara terus-menerus memberikan wawasan tambahan untuk penyesuaian strategis di masa depan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.